Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felinda. Di sini saya akan membahas tentang public internal, yang mana poin pertama tentang employee relation, yang mana merupakan konsep hubungan untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat memajukan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari performa serta kualitas kerja pekerjanya. Pengelolaan yang baik akan melibatkan karyawannya agar lebih aktif dalam berbagai kegiatan perusahaan. Motivasi untuk melakukan pekerjaan juga dapat dinilai dari inisiatif yang tinggi. Bukan hanya itu, makin lama karyawan bertahan di sebuah perusahaan, pemahamannya terhadap visi dan misi akan berkembang. Selanjutnya ada manfaat dari employee relation. Yang pertama, meningkatkan kepuasan karyawan. Perusahaan dapat memahami bahwa kepuasan karyawannya bisa tercipta melalui employee relation. Terciptanya hubungan baik bisa juga melalui penerapan kebijakan yang mempengaruhi kinerja dan kualitas karyawannya. Mereka akan termotivasi dan ini merupakan metode yang terbaik untuk meningkatkan kepuasan karyawannya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas para karyawan didukung oleh hubungan yang harmonis, serta lingkungan kerja yang mendukung atau positif. Lingkungan yang nyaman dan aman mengarah pada komunikasi yang baik, hingga dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Salah satu alasan yang membuat karyawan betah dan bertahan lama di sebuah perusahaan adalah lingkungan kerja yang sehat. Tentu lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja. Jika lingkungannya sehat dan mendukung, semua potensi karyawan dalam melakukan pekerjaan akan lebih terasa. Mengelola employee relation sangat berpengaruh terhadap karyawan maupun perusahaan. Manfaat yang diperoleh sangat nyata dan berdampak terhadap pencapaian perusahaan. Dengan kata lain, tujuan utama perusahaan akan lebih mudah tercapai. Poin yang kedua tentang stakeholder, yang mana stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kesuksesan dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Mereka memiliki peran yang berbeda-beda dan memiliki tujuan serta kepentingan yang beragam terkait dengan aktivitas dan keputusan perusahaan. Stakeholders dapat mencakup berbagai kelompok seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, komunitas lokal, pemerintah, dan media. Selanjutnya tentang jenis stakeholder, yang mana terbagi dua. Yang pertama, stakeholder internal dan eksternal. Yang pertama, stakeholder internal merupakan individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam operasional dan manajemen organisasi. Mereka memiliki kepentingan yang langsung terkait dengan kesuksesan dan kinerja perusahaan karena berada dalam lingkungan internal organisasi. Berikut contoh stakeholder internal. Yang pertama, manajemen dan eksekutif. Para pejabat eksekutif, direktur, dan manajemen tingkat atas yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan mengarahkan perusahaan. Yang kedua, karyawan. Semua anggota tim dan staf yang bekerja di organisasi, dari karyawan tingkat bawah hingga atas, termasuk karyawan penuh waktu dan paruh
waktu. Dan selanjutnya pemegang saham. Para pemegang saham merupakan pemilik perusahaan yang memiliki saham di dalamnya. Mereka memiliki kepentingan terhadap kinerja perusahaan karena berhubungan dengan nilai saham mereka. Contoh pemegang saham termasuk individu, keluarga, dan lembaga keuangan. Selanjutnya ada stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal merupakan pihak-pihak di luar organisasi yang memiliki kepentingan dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, meskipun mereka tidak terlibat dalam manajemen harian organisasi tersebut. Berikut contoh dari stakeholder eksternal. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan merupakan sumber pendapatan utama perusahaan. Kepentingan pelanggan berkaitan dengan kualitas produk atau layanan, harga yang wajar, dan kepuasan konsumen secara keseluruhan. Yang kedua ada mitra. Mitra merupakan entitas atau perusahaan lain yang berkolaborasi dengan perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada komunitas, yang mana penduduk dan kelompok yang tinggal atau berada di sekitar lokasi operasional perusahaan dan terpengaruh oleh aktivitasnya. Yang keempat ada pemerintah. Pihak otoritas pemerintah yang mengatur dan memberlakukan peraturan dan kebijakan yang dapat mempengaruhi operasional dan keberhasilan perusahaan. Yang kelima ada media. Media sangat berperan dalam mempengaruhi citra perusahaan di mata publik, baik media online maupun media lainnya akan sangat mempengaruhi citra perusahaan dan menyampaikan informasi tentang perusahaan kepada publik. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.